Wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, puan-puan guru, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, Bapak Wali Kota Medan, Mas Bobi Nasution, mudah-mudahan Allah sehatkan, panjangkan umurnya dalam kebaikan, amin. Serta jajaran Forkompinda yang saya hormati, Bapak Ibu, warga masyarakat Medan rahimakumullah. Beli bawang keliru merica, Gus Miftah datang dengan membawa cinta. Makan es degan pakai susu, hai orang Medan, I love you. Kenapa yang jawab I love you itu yang tua-tua? Bapak Ibu yang saya muliakan, ada seseorang yang minta dipotongkan rambutnya di rumah tukang potong rambut. Begitu dia masuk ke dalam rumah, rambut mulai dipotong, si tukang cukur ini bilang, "Pak, Anda saya kasih tahu." "Apa, Mas?" "Ternyata Allah itu tidak pernah ada." Mendengar pernyataan ini, orang yang dipotong rambutnya kaget, kemudian bertanya, "Kenapa Anda mengatakan Allah itu tidak pernah ada?" Dijawab oleh tukang cukur rambut, "Pak, coba Anda lihat. Kalau memang Allah itu ada, kenapa hari ini masih ada orang miskin gak bisa makan, anak terlantar gak bisa sekolah, orang sakit gak bisa berobat? Kemana Allah melihat mereka?" Mendengar pernyataan ini, orang ini diam, kemudian dia pamit pulang. Begitu dia buka pintu mau pulang, Allah langsung kasih jawabannya. Apa jawabannya? Di depan rumah tukang potong rambut ada orang gila yang rambutnya gondrong, gimbal, acak-acakan. Jangan pernah berpikir seperti Gus Miftah ya. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Akhirnya apa yang terjadi? Dia kembali masuk ke dalam rumah. Dia sampaikan kepada tukang potong rambut, "Pak, sekarang Anda saya kasih tahu." "Apa, Pak?" "Ternyata tukang potong rambut itu tidak pernah ada." Kemudian si tukang potong rambut bertanya, "Kenapa Anda ngomong seperti itu? Coba sekarang lihat di depan rumah Bapak. Kalau memang tukang potong rambut itu ada, kenapa hari ini masih ada orang yang rambutnya gondrong, gimbal, acak-acakan? Kemana tukang potong rambut?" Dijawab oleh tukang potong rambut, "Pak, kalau hari ini ada orang yang rambutnya gondrong, gimbal, acak-acakan, bukan berarti tukang potong rambut itu tidak pernah ada. Tapi salah mereka, kenapa tidak mau datang kepada rumah tukang potong rambut, saya potongkan rambutnya." Orang luar biasa ini kemudian menjawab, "Sama, Pak. Kalau hari ini ada orang miskin gak bisa makan, anak terlantar gak bisa sekolah, orang sakit gak bisa berobat, bukan berarti Allah itu tidak ada. Tapi salah mereka, kenapa tidak mau datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nah, Bapak Ibu, kita itu seringkali menganggap Allah seperti ambulan. Maksudnya apa? Hanya dicari ketika butuh saja. Maka kemudian kita diingatkan dalam satu hadis qudsi, "Idza ahabba abdi liqa'i fa ahbabtu liqa'ahu." Ketika seorang hamba cinta ketemu dengan aku cinta ketemu dengan hambaku. Tapi sebaliknya, Allah mengatakan, "Wa idza kariha liqa'i fa karihtu liqa'ahu." Ketika hamba benci ketemu dengan aku benci ketemu dengan hambaku. Pertanyaannya, emang ada, Bu, Pak, yang benci dengan Allah? Ada. Siapa mereka yang benci ketemu dengan Allah? Banyak, Bu. Coba. Lagi bekerja siang hari,
tahu-tahu dengar adzan duhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang-kadang jawaban kita apa, Bu? Adzan lagi. Orangnya datang ini. Coba, kita itu senang dengar adzan Mas Bobi cuman sekali, adzan maghrib bulan puasa. Itu pun bukan karena sholatnya, tapi karena berbuka puasanya. Bila perlu maghribnya ikut Surabaya, imsaknya ikut Medan. Panjang. Nah, Bapak Ibu yang baru kembali haji, kebetulan alhamdulillah tahun ini saya juga menjadi tamu Allah melalui undangan kerajaan. Kebetulan saya sama istri dapat undangan dari kerajaan Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji. Baru pulang sekitar 20 hari. Maka yang pulang haji saya doakan mabrur, yang belum berangkat haji saya doakan mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya belum selesai berdoa, kenapa Anda aminkan? Sudah siap, Bu? Semoga segera dipanggil oleh Allah untuk ibadah haji dan umroh. Tadi belum selesai sudah diaminkan. Kayaknya rakyatnya Mas Bobi sudah siap ini ternyata. Kenapa, Bu? Semoga bisa berangkat haji lagi. Amin. Kalau di Jogja sekarang sudah antri 30 tahun Mas Bobi. Kalau di Medan berapa, Mas? Sama 30 tahun. Gak apa-apa, Bu. Allah tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Amin. Amin. Nah, ketika kita ngomong kedekatan dengan Allah, kenapa orang pulang haji doanya pasti mabrur? Didoakan supaya mabrur. Mabrur itu dari kalimat bir. Bir itu artinya apa? Baik. Orang pulang haji didoakan supaya mabrur apa? Supaya terjaga kebaikannya secara konsisten dan istiqomah. Ibu bapak mohon maaf, istiqomah itu pasti berat. Kenapa? Karena kalau ringan namanya istirahat. Sama halnya kemarin ibu-ibu bertanya sama saya menikahkan Deddy Corbuzier dengan Sabrina Nasution. Sabrina itu juga Nasution kalau nggak salah, Mas. Istrinya Mas Deddy Corbuzier itu juga Nasution. Kalau kebetulan saya Simatupang, siang malam tunggu panggilan. Saya sudah keliling Mas kemarin dari Padang Sidempuan, tadi dari Asahan, kemudian Deli Serdang, hari ini Kota Medan. Subhanallah, jarak sini ke Padang Sidempuan ternyata jauh sekali, Mas. Panjang. Sebenarnya saya betul-betul capek dan ngantuk, Bu. Tapi apalah itu. Saya yakin manusia boleh berencana. Apa, Bu? Salah, Bu. Manusia boleh berencana tapi isi ATM yang menentukan. Nah. Ibu-ibu ini Mas Bobi kalau dengar ATM pasti tertawa. Kenapa? Karena perempuan itu hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Enggak mungkin berbunga kalau enggak ada saldonya. Betul, Bu? Nah, makanya kemarin saya ditanya, ada nggak kriteria suami jahat, Gus? Oh ada. Siapa itu suami jahat? Suami jahat itu adalah suami yang mampu beli rokok untuk dirinya, tapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Santai saja, Pak, ini masih awal, wanita kita muliakan, nanti di akhir kita bantai, Pak. Karena saya tahu betul karakter perempuan. Wanita itu kalau disakiti nggak pernah lupa, tapi kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Biasanya jilbabnya kuning biasanya. Yang jilbabnya putih insya Allah lebih parah. Nah, ketika ngomong mabrur, ini yang dimaksud dengan mabrur itu apa? Orang yang terjaga kebaikannya. Kita berhenti sejenak dengar adzan.
Lanjut Bu. Atau kita akhiri saja. Saya nggak masalah mau panjang mau pendek, tetap jatahnya sama kok Bu. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Mabrur, terjaga kebaikan-kebaikannya. Kebaikan-kebaikan selama ibadah haji mampu kita bawa dari tanah Mekah ke Medan. Yang kita bawa apa Bapak Ibu? Kebaikannya. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama ibadah haji. Kita lihat. Yang pertama perlu dipahami. Ibadah haji itu semua rukunnya fi'li, nggak ada yang qauli. Maksudnya apa? Semua rukun ibadah haji itu bentuknya perbuatan, nggak ada yang perkataan. Yang namanya tawaf itu apa sih? Keliling Ka'bah. Tanpa baca apapun sah, yang penting dia keliling Ka'bah. Saya punya cerita Pak Wali Kota, saya dulu tahun 96 itu ada orang Cina mu'alaf. Kebetulan kalau saya diminta orang untuk mengislamkan orang itu sejak tahun 96. Cuman yang viral ya kayak Mas Deddy Corbuzier, DJ Katy Butterfly, Nania Yusuf Idol. Ini yang lagi belajar Islam sama saya, salah satu artis cantik di Jakarta, janda, Celine Evangelista. Saya kebetulan Bu di Jakarta punya pengajian teman-teman artis. Dan yang paling baru artis idolanya Pak Wali Kota, Lucinta Luna. Kelihatannya cantik betul itu Pak Wali, ternyata ada businya. Dia dekat dengan saya gara-gara wartawan bertanya kepada saya tentang wasiat Dorce Gamalama. Ketika mau meninggal, beliau kan wasiat, Dorce ini pengen dimakamkan secara perempuan. Nah wartawan tanya sama saya, Gus, gimana itu wasiatnya Dorce? Kau pengen dimakamkan secara perempuan? Saya jawab, nggak bisa. Kenapa? Karena Dorce itu laki-laki. Nama KTP-nya siapa? Dedi Yuliardi Ashadi. Nah, karena dia laki-laki, dikebumikannya harus laki-laki. Karena Nabi mengatakan annasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu dimatikan sebagaimana dia dihidupkan. Artinya apa? Dia lahirnya laki-laki, meninggalnya laki-laki, perempuan, perempuan. Nah, wartawan tanya, emangnya beda Gus? Laki-laki sama perempuan di dalam pemakaman? Oh, beda banget. Satu, niat sholat jenazah, laki-laki sama perempuan. Isim domirnya saja beda. Laki-laki yang mati, hada. Perempuan yang mati, hadihi. Lapisan kain kafan, mohon maaf Bu, lebih tebal laki-laki apa perempuan Bu kain kafannya? Lebih tebal laki-laki apa perempuan? Itulah perempuan Pak Wali Kota, sudah mati saja masih boros gitu loh. Kain kafannya lebih tebal. Mulai kita bantai Pak, mulai ini. Iya kan? Apalagi wajahnya, wah boros ini pasti. Makanya kalau kita lihat subhanallah wajahnya ibu-ibu ini wow. Begitu lihat kakinya, weh. Makanya ada istilah buah belimbing, buah pisang. Wajahnya glowing, kakinya belang-belang. Apalagi perbedaan. Cara mendoakan jenazah kan juga beda Bapak Ibu. Laki-laki mati, Allahumma gfir laha. Perempuan mati, Allahumma gfir lahu. Jadi kalau laki-laki ha perempuan, balik. Laki-laki hu perempuan, ha. Laki-laki Allahumma gfir lahu, perempuan Allahumma gfir laha. Laki-laki hu perempuan ha. Kalau banci, hu ha. Kebaikan-kebaikan di tanah suci itu harus kita pertahankan, dibawa dari Mekah ke kota Medan. Kalau kemudian Medan berkah, yang dibawa apa? Kebaikannya, bukan budayanya. Makanya dulu kalau kita lihat Pak Karno pernah bilang apa? Silakan kamu jadi orang Hindu, tapi jangan jadi orang India. Kamu jadi orang Kristen, tapi jangan jadi orang Italia. Kamu jadi orang Islam, tapi jangan jadi orang Saudi Arabia. Semalam di kafe saya sampaikan Mas,
350 tahun kita dijajah, itu dampak negatifnya adalah melahirkan generasi muda yang insecure, tidak percaya diri. Buktinya apa? Ini mohon maaf, kalau kita ketemu orang bule, mindset yang ada di otak kita apa Pak? Ini orang pinter, kita minder ketemu orang bule. Jadi kalau kita ngobrol biasanya kita minder. Padahal saya ada 200 yang masuk Islam melalui saya, ada sekitar 15 sampai 20 orang itu bule, rata-rata mereka masuk Islam melalui saya karena kalah debat. Salah satunya seorang cewek dari Islandia, namanya Audur Linda, umur 20 tahun, cantik Bu. Ketemu saya 10 menit masuk Islam. Saya syuting di acara saya di RCTI, ngobrol bareng Gus Miftah. Melihat penampilan saya seperti ini, dia bertanya, who are you? Anda siapa? Saya bilang, Ustadz. Dia nggak tahu Ustadz itu apa. What is the meaning of Ustadz? Ustadz is Muslim teachers, guru agama Islam, baru dia paham. Kemudian dia bertanya begini, saya hanya pengen membuktikan kepada Anda bahwa tidak semua bule itu pintar sebenarnya. Tapi kita minder, karena kita merasa dijajah 350 tahun. Akhirnya dia bilang apa sama saya? Ustadz, saya mau tanya sama you, kenapa sih agama Islam itu banyak aturannya? Perempuan harus pakai jilbab nutup aurat, mendekatinya harus pakai pernikahan, menyentuhnya harus dihalalkan. Beda dengan kami, dia bilang. Di Islandia itu Bapak Ibu, mohon maaf, cowok sama cewek seneng, ya sudah kumpul, punya anak, selesai. Kalau di Medan beda, laki-laki seneng sama perempuan, pilihannya cuma satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Betul? Iya dong. Taklukkan cewek bukan dengan I love you, tapi dengan kobil tuh. Jawaban saya apa kepada dia? Saya jawab, kenapa agama Islam itu banyak aturannya? Iya, agama itu banyak aturannya karena manusia banyak maunya. Makanya kemauan-kemauan itu harus diatur. Aturannya menggunakan apa? Takwa. Apa itu takwa? Kalau Mas Bobi beda, takwa, takut istri tua, umpamanya Mas. Karena istrinya juga cuma satu, gitu. Satu-satunya. Saya sama Mas Bobi ini kan sama, tipe suami yang setia. Karena kami punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Wah. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Manusia itu banyak maunya, makanya agama banyak aturannya. Perempuan kami muliakan seperti itu, saya bilang, ini bukan di penjara, dalam rangka memuliakan seorang perempuan. Saya bilang sama dia, you know Queen Elizabeth, kamu tahu nggak siapa Queen Elizabeth? Yes, I see, dia bilang. Queen Elizabeth dianggap wanita terhormat di Britania Raya di Inggris. Tidak semua orang bisa mendekatinya, apalagi menyentuhnya. Di mata kami umat Islam, perempuan lebih mulia dibandingkan Queen Elizabeth. Maka tidak sembarangan kami menyentuhnya, kami jaga auratnya. Ketika mendekatinya harus menggunakan akad pernikahan supaya dihalalkan. Maka saya bilang Pak Wali Kota, perempuan itu suci seperti sajadah. Kenapa? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Itulah alasan kenapa saya suka perempuan, saya nggak suka Pak Bobi saya. Nah, akhirnya apa? Jawaban yang saya berikan ternyata menurut dia rasional. Karena memang orang yang masuk Islam itu kadang-kadang membutuhkan rasionalitas lebih mendalam. Begitu saya mau syuting di acara TV saya, dia datang, Ustadz, I will to be a Muslim, saya pengen jadi orang Islam. Sebenarnya poinnya bukan itu. Saya nggak bangga mengajak orang masuk Islam dan saya nggak pernah ngajak. Deddy Corbuzier pun Bu, itu tidak pernah saya ajak masuk Islam. Bahkan dia saya tolak. 1 minggu sebelum dia masuk Islam, dia telepon saya, bro, I will to be a Muslim. Saya pengen jadi orang Islam. Saya tolak, nggak usah. Sampai dia telepon saya 3 kali. Saya pengen masuk Islam, nggak usah. Dia tanya, emang kenapa? Kamu nggak usah jadi orang Islam. Kenapa? Jadi orang Islam itu berat, Ferguson, berat.
cukup aku saja, kamu gak akan kuat, saya bilang. Tapi dia ngeyel, akhirnya dia masuk Islam. Saya pengen menyampaikan kepada Anda bahwa tidak semua bule itu pinter. Contohnya ini. Tapi mindset kita kalau ketemu orang bule mengatakan ini pinter. Kalau ketemu orang Cina, mohon maaf, kawan saya banyak Cina, kita minder bu, mengatakan apa? Ini pasti orang kaya. Padahal mohon maaf, Cina miskin juga banyak. Kawan saya di Singkawang, Cina miskin banyak jualan gorengan. Tapi mindset kita mohon maaf, mengatakan dia orang kaya. Bahkan, sorry to say, kawan-kawan kita yang kerja di bank, yang datang orang pribumi bawa sertifikat, yang satunya Cina nggak bawa apa-apa. Mindsetnya teller mengatakan ini yang punya banyak uang adalah Cina. Kenapa? Karena kita terjajah. Dan yang paling celaka adalah ketika ketemu orang Arab pakai jubah, langsung mindset kita mengatakan apa? Ini orang suci. Padahal mohon maaf, di Mekah, di Madinah, di Arab Saudi, semua orang pakai jubah. Sopir truk pakai jubah. Siapa yang pulang haji kemarin? Yang haji kemarin siapa bu? Angkat tangan. Sopir bus pakai jubah nggak bu? Pakai jubah. Mereka yang kerja di kebun kurma pakai jubah nggak bu? Pakai jubah. Nah, kita meniru boleh, tapi jangan sampai mentalitas kita terjajah. Seolah-olah mereka lebih suci dibandingkan kita. Kita menggunakan jubah dalam rangka menghargai sunnah Nabi. Karena ulama berbeda pendapat, jubah itu bisa menjadi sunnah, bisa budaya. Kenapa demikian? Dikatakan budaya karena jubah sudah ada sejak sebelum Nabi. Abu Lahab, Abu Jahal sebelum Nabi sudah menggunakan jubah. Tetapi ketika Nabi menggunakan, karena yang namanya sunnah itu adalah qauluhu wa af'aluhu, maka jubah itu menjadi sunnah. Persoalannya adalah boleh pakai jubah, boleh tidak. Makanya saya kalau hari Jumat sunnah Nabi saya menggunakan jubah, hari-hari biasa saya menggunakan belangkon. Anda di kota Medan pekerjaannya naik becak, apakah harus menggunakan jubah? Jawabannya tidak. Karena kalau Anda narik becak menggunakan jubah, nanti narik rem bisa salah. Karena rem itu letaknya di bawah sadel, kalau pakai jubah bahaya. Gawat pak itu. Nah, kebaikan-kebaikan tanah suci itu apa saja umpamanya yang bisa kita tularkan di kota Medan? Bukan budayanya. Apalagi pak, mohon maaf ya, kemarin saya makan Mas Bobi di rumah makan Asin, rumah makan Chinese food di Madinah. Saya kaget lihat perempuan Arab sudah tidak menggunakan jilbab. Ternyata peraturan menggunakan jilbab di tanah suci itu sudah dicabut oleh Muhammad bin Salman. Sehingga sekarang mohon maaf, kalau bapak ibu di kota Madinah, kalau Jeddah dari dulu lah itu, di Madinah itu sudah ada perempuan yang tidak menggunakan jilbab. Gara-gara apa? Peraturan tentang jilbab dicabut oleh Muhammad bin Salman dengan mengatakan apa? Menggunakan jilbab bagi wanita Arab tidak wajib. Ini saya pikir perlu kita pelajari pak ya. Orang kita berkiblatnya ke Arab, soal mode dan fashion. Orang Arab kiblatnya ke Amerika. Orang Amerika belajar budaya dengan Indonesia. Hari ini Mas Bobi, orang Amerika banyak yang belajar pakai base cap, pakai belangkon, kemudian nabuh gamelan. Ini bolak-baliknya zaman pak. Kita berkiblat ke Arab, Arab berkiblat ke Amerika, Amerika berkiblat ke kita. Maka yang kita bawa dari Arab Saudi itu bukan budayanya, tetapi apa? Kebaikan-kebaikannya. Contoh, ibu-ibu ketika di tanah suci, subhanallah, adzan subuh jam 5, jam 2 sudah berangkat ke masjid. Betul bu? Nah pertanyaannya, mampu nggak Anda membawa budaya itu, mohon maaf, mampu nggak Anda membawa kebaikan itu ke kota Medan? Gak mungkin. Makanya dulu lucu mas, saya haji tahun 2015 sama teman Muhammadiyah. Lah NU dan Muhammadiyah di Indonesia itu kan perbedaannya salah satunya adalah kalau habis adzan orang NU pakai sholawatan dan puji-pujian, sementara Muhammadiyah adzan iqomah. Begitu di kota Madinah kawan saya Muhammadiyah bilang, Gus tuh dengerin, Mekah Madinah habis adzan gak ada puji-pujian dan sholawatan. Kenapa? Di sebagian Sumatera Utara habis adzan kok puji-pujian.
Di sebagian masjid di kota Medan, habis adzan kok puji-pujian. Apa bedanya Gus? Saya jawab, beda. Bedanya apa? Mekah Madinah belum adzan, masjidnya sudah penuh. Lah di tempat kita, makanya dulu cara wali supaya orang datang dipanggil dengan sholawatan, Mas. Nah, saya kalau berbicara soal kemajemukan, Mas, ya, saya itu bersyukur. Saya sebagai kiai, anak kiai NU, tapi banyak tumbuh berkembang, pernah tumbuh berkembang di lingkungan Muhammadiyah. Saya itu aslinya Ponorogo, Bu, tapi lahir di Lampung, Pujakesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Di Medan banyak lah. Di Sumatera Utara banyak, apalagi di Liserdang 60%. Tadi saya tanya di Bupati Asahan, ternyata 60% orang Jawa. Maka Pujakesuma. Kalau santri saya di pondok paling banyak Indo-Pakistan, bapaknya iblis, ibunya setan. Lah gimana Ustadz? Santri itu datang ke pondok, saya tidak tahu dia asalnya dari mana. Anak pemabuk, ahli maksiat, tahu-tahu pakai, mohon maaf, tahu-tahu dia pakai tato datang ke pondok. Saya tanya orang tua kamu di mana? Saya nggak tahu, saya nggak diakui oleh orang tua saya. Ya sudah, Indo-Pakistan kan, bapaknya iblis, ibunya setan gitu. Nah, begitu saya dulu datang ke Jogja, ini melebar dikit tentang kebaikan, karena menjaga merawat kebinekaan kita. Saya masuk ke Jogja, Mas Bobi, saya nggak dikasih uang sama orang tua saya, karena memang nggak punya uang. Satu-satunya modal yang diberikan sama orang tua saya apa, Bu? Setiap habis sholat, ibu saya kirim sholawat sama Fatihah untuk saya. Untuk anakku Miftah di Jogja, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Al-Fatihah. Makanya mohon maaf, Ibu, please, jangan pernah hanya kamu kasih anakmu uang, tapi nggak pernah kamu kasih doa. Kamu sholawati, kamu Fatihah, apalagi pulang haji, mustajab. Anaknya tidur, pegang kepalanya, disolawati. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan anakku besok jadi wali kota yang soleh seperti Mas Bobi. Al-Fatihah, mustajab. Bapak juga begitu, Pak, punya istri mulutnya cerewet, gampang tidur pegang mulutnya, Pak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan istriku tidak cerewet. Al-Fatihah gitu. Kok di Fatihai masih cerewet, tambahi Yasin dan tahlilnya. Selesai. Mulai kita bantai, Pak. Tapi apapun itu, Pak, Mas Bobi, nggak ada ceritanya laki-laki menang sama perempuan, beneran. Kayak Pak Dandim, Pak Kapolres itu kalau di kantor galak, di rumah ketemu istrinya, gigit. Habis, Pak. Perempuan kok dilawan gitu. Makanya kemarin saya guyon, Gus minta pengen nikah lagi enggak? Kalau toh saya nikah lagi, saya pengen nikah dengan istri Arab. Kenapa? Jadi kalau istri Arab saya marah, serasa mendengarkan tartil Quran, gitu kan. Sadaqallahul adzim. Nah, kebaikan-kebaikan ini harus mampu kita pertahankan. Begitu bersemangatnya orang datang ke masjid, ya, kenapa tidak kita bawa kebaikan itu ke Medan? Setiap kali aktivitas kita berhenti dengan suara adzan. Sehingga kemudian apa? Menjadi Medan ini kota yang dicintai oleh Allah. Bukankah kemudian Allah dalam hadits qudsi mengatakan ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Hambaku mendekat, aku mendekat. Hambaku menjauh, aku menjauh. Makanya tugas kayak saya itu berat, Bu. Saya masuk ke lokalisasi, ke klub malam. Saya dulu masuk tahun 2000, Mas, 99 di Jogja. Saya tahun 2000 sudah masuk lokalisasi di Jogja. Kemudian saya lanjutkan di RRI Solo, dekat mertuanya Mas Bobi ini. Dulu juga ada. Kemudian di Surabaya, di Semarang. Jadi di mana ada tempat-tempat yang dianggap buruk, saya masuk, Pak. Karena saya punya prinsip, menyalakan lampu itu di tempat yang gelap, menyapu itu di tempat yang kotor. Untuk apa? Untuk mengenalkan Allah kepada mereka. Maka saya ingat betul tahun 2014 saya dapat undangan dari Kick Andy Metro TV untuk berbicara tentang pengajian saya di klub malam. Saya menolak, Bu. Kenapa? Waktu itu saya berpikir Allah menciptakan Miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal. Maka saya minta bawa kebaikan-kebaikan dari tanah suci ke Indonesia. Satu. Yang kedua, Bu, Bapak
begitu mudahnya di tanah suci kita bersedekah. Kenapa kebaikan-kebaikan itu tidak bawa ke Indonesia? Radikal sekali ibunya ini. Ternyata tidak hanya pilihan wali kota yang rebutan kursi. Ibu nggak apa-apa bu, duduk di bawah bu. Oh tadi di atas sampai, sekarang pilih di bawah. Nggak apa-apa ya bu ya. Mudah-mudahan ibu sehat ya bu. Berapa bu? 92, subhanallah. Doakan ya bu, mudah-mudahan saya minimal kayak ibu ya bu ya, 92 loh. Tuh kan? Saya pikir tadi baru 91. Oh selisih setahun ya. Semoga ibu panjang umur, amin. Nah, panjang lagi. Kok kamu ngeyel, kamu janda ya? Oh bukan. Oh bukan, saya pikir janda. Karena di mana-mana kalau pengajian ngeyel sama saya biasanya janda bu. Karena kata Pak Wali Kota, hidup ini indah bila disertai dengan janda dan tawah ya bu ya. Oh janda. Insyaallah. Canda, iya canda. Nah, di Arab Saudi kita gampang keluar uang untuk sedekah. Ingat, masyarakat Medan juga membutuhkan uluran tangan dari kita. Cuman satu hal mumpung saya ingat Pak Wali Kota, saya itu paling nggak setuju ya nyantuni anak yatim dibawa ke panggung. Ini saya pikir satu budaya yang kurang baik. Saya itu kalau nyantuni anak yatim Mas Bobi, rumahnya saya datangi. Atau dia belum bayar SPP, sekolahnya kita masuk, kita bayar SPP. Saya kok berpikir anak dibawa naik ke atas panggung untuk disantuni. Itu bisa dua kemungkinan. Yang pertama, kalau anaknya ini cerdas, dia akan berpikir dia merasa dipermalukan. Santunan cuma 100.000, suruh nunggu di atas panggung, diusel-usel kepalanya. Ya kan? Tapi kalau anaknya punya mental kere mas, mohon maaf, setiap tahun ketika bulan Muharram itu datang, dia akan berpikir, kok belum ada undangan santunan. Ini mentalnya mental kere. Ini bahaya loh, ibu-ibu juga sama deh. Kalau Idul Fitri, saudaranya pulang dari Jakarta, ibunya bilang sama anaknya, nak itu pamannya pulang, minta uang saku sana. Mental kere bu. Begitu uangnya ngumpul, ibu yang mulai bertingkah, nak sini ibu kumpulin. Nah inilah awal mula anak punya pengalaman penipuan investasi bodong. Dikumpulkan sama ibunya dan tidak pernah kembali, betul bu? Gitu. Iya. Yang suka seperti itu biasanya jilbabnya merah. Gitu. Nah. Jadi apa? Kebaikan-kebaikan dari haji kita bawa pulang. Jangan justru kemudian banyak mas saya itu punya teman ibadah haji malah kadang-kadang pulang haji malah nggak mau ibadah. Gara-gara apa? Kan ada dalil begini nih. Orang yang sholat di Masjidil Haram sekali itu sama dengan sholat di Masjid Medan berapa kali Pak? 100.000 kali. Jadi di sana Jumatan sekali itu sama dengan Jumatan di Medan 100.000 kali. Makanya jangan kaget umpamanya Pak Dandim pulang haji malah nggak pernah Jumatan. Kenapa? Depositonya masih banyak itu. Nah, kebaikan-kebaikan juga bisa kita lihat bagaimana kemudian bangsa ini bisa berdiri tegak sampai hari ini. Berangkat dari sumbangsih dan kebaikan-kebaikan dari para pahlawan. Maka untuk menjaga kemerdekaan ini, mari semangat pahlawan itu kita contoh kembali di dalam rangka mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya apa? Warisan para pahlawan adalah menjaga kerukunan, menjaga kemajemukan, kebinekaan. Karena memang bangsa kita ini bangsa yang plural, bangsa yang begitu majemuk, yang berbeda-beda antara satu dan yang lainnya. Coba Bapak Ibu,
soal adat istiadat saja. Saya sebagai orang Jawa, Anda dengan orang Medan itu pasti sudah berbeda. Padahal Indonesia terdiri dari 1.400 lebih suku bangsa. Nah, kebaikan pahlawan ya apa? Bangsa ini merdeka tidak hanya dimerdekakan oleh ulama dan kiai, tapi juga ada orang Kristen, orang Katolik. Tidak hanya dimerdekakan oleh orang Jawa, tapi juga semua pahlawan yang ada dari semua suku bangsa, termasuk dari Sumatera Utara, seperti Sisingamaraja. Warisannya apa? Warisannya adalah persatuan dan kerukunan. Celakanya adalah hari ini bangsa Indonesia terancam dengan disintegrasi bangsa. Berangkat dari mana? Dari pemahaman beragama dan berbangsa yang kurang baik dan benar. Maka pesan saya, di hari ulang tahun kemerdekaan ke-77 ini Bapak Ibu, mari kita jaga kerukunan. Saya kasih contoh. Ada Nabi Gagah. Saya mohon maaf Bu, Nabi itu jumlahnya berapa Bu? Nabi itu jumlahnya berapa? Oh salah, Nabi itu jumlahnya 124.000 Nabi. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. 124.000 Nabi, yang jadi Rasul berapa Bu? 313. Yang wajib diketahui berapa? 25. Saya sering mengatakan begini Ustadz, kenapa kok kiai ustadz itu modelnya macam-macam? Iya, karena kiai ulama ustadz alladzina hum warasatul anbiya. Mereka itu adalah ahli warisnya para nabi. Bukan warasatul nabi, tapi warasatul anbiya. Karena nabi itu jumlahnya banyak, warisannya beda-beda. Ada nabi jadi presiden, begitu turun kepada kiai. Ada kiai yang mendapatkan warisan Nabi Daud. Siapa? Gus Dur jadi presiden. Kiai Ma'ruf jadi wakil presiden, dapat warisan dari Nabi Daud alaihi salam. Ada nabi kaya, siapa Bu? Sulaiman. Begitu turun ada kiai kaya. Saya punya kawan kiai di Mojokerto, Kiai Asep namanya, kaya, penghasilannya puluhan miliar. Warisan Nabi Sulaiman. Ada nabi gagah, siapa? Musa. Begitu turun ada kiai gagah, seperti pendekar Pagar Nusa, Kiai Gus Maksum, gagah. Ada nabi cerdas, siapa? Nabi Khidir, Nabi Ilyas. Begitu turun ada kiai cerdas. Mungkin kita bisa melihat Kiai Said, Gus Bahak, Gus Koyum, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad. Ini mungkin dapat keturunan dari Nabi Ilyas, Nabi Khidir. Ada nabi ganteng, siapa? Yusuf. Begitu turun ada kiai yang ganteng, siapa? Ya terima kasih, terima kasih. Masa ibu-ibu ada yang bilang hoak, hoak, hoak katanya. Nah, pemimpin-pemimpin ini apa? Mengajarkan persatuan. Berangkat dari semua suku bangsa, perbedaan agama, tetapi mereka bersatu, tujuannya sama. Apa? Untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Maka mohon maaf, saya pengen Anda menjadi umat yang rukun. Kembali ke ceritanya Nabi Musa alaihissalam. Bapak Ibu, Nabi Musa umatnya pernah dilandau kemarau panjang. Bertahun-tahun tidak turun hujan. Bersyukur di Medan berhari-hari ini hujan. Betul Bu? Hujan pergi meninggalkan kenangan, Gus Miftah pergi meninggalkan kenangan. Hujan. Umatnya Nabi Musa bertahun-tahun gak ada hujan Bu. Akhirnya apa? Dia mengajak umatnya untuk melaksanakan sholat istisqa, sholat minta hujan. Kalau sholat di antara dua pilihan istikharah, ya kamu jomblo, punya dua pilihan A dan B. Kamu mau menikah A atau B, itu bukan istisqa tapi istikharah. Tapi yang perlu kamu ingat adalah sebelum kamu sholat istikharah, kamu harus yakin dua-duanya mau sama kamu. Nah, iya kan? Yang menjadi persoalan nggak ada yang mau kamu istikharoi. Ya Pak Kajari ya? Siapa ya? Wah nggak mau di istikharoi, tetap nggak mau. Akhirnya kamu galau, kupinang engkau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kenapa? Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi.
Kalau saya dulu tidak, Bu. Alhamdulillah saya nggak pernah pacaran. Saya jomblo bukan karena saya nggak mau, bukan karena saya nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau. Jadi kalau saya dulu ditolak cintanya, saya bilang, jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Mate. Akhirnya apa? Nabi Musa sholat istisqa, Allahu Akbar 3 kali, nggak turun hujan. Ini kebetulan Mas Sobi, tanggal 10 Juni kemarin saya diminta untuk berbicara di HUT Emas HIPMI yang dihadiri oleh Pak Presiden di JCC. Ini saya sampaikan karena saya diminta untuk berbicara ekonomi berkah. Nah, 3 kali sholat istisqa nggak turun hujan. Akhirnya Nabi Musa matur, bilang sama Allah, ya Rob, ini saya sudah istisqa, kenapa belum kau turunkan air hujan? Apa jawaban Allah kepada Musa? Musa, aku tidak akan menurunkan air hujan kepadamu dan umatmu. Kenapa? Karena ada di antara umatmu yang tidak mau rukun, tidak akur, sukanya bertengkar, bermusuhan antara satu dan yang lainnya. Maka kalau kamu pengen aku menurunkan air hujan, syaratnya 2. Yang pertama, jadilah umat yang rukun, akur. Contoh paling gampang, Bu, saya mau ngundang Anda selamatan. Begitu saya mau masuk halaman rumah ibu sedang bertengkar dengan suaminya. Kira-kira saya jadi masuk apa enggak, Bu? Enggak, pasti kembali. Kenapa? Enggak mungkin rezeki itu datang bagi orang yang tidak mau akur. Sama, kalau Medan pengen berkah, atas semua perbedaan yang ada di kota Medan, mari kita akur rukun. Saya tadi cerita, Bu, saya NO. Begitu masuk Jogja nggak kuat ngekos karena nggak punya uang, saya tinggal di masjidnya Muhammadiyah, Bu, 4 tahun dan nggak ada masalah. Padahal NO tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah. Masalahnya hanya satu, gara-gara saya tinggal di masjidnya Muhammadiyah, saya kurus, berat badan saya hanya 40 kilo. Kenapa? Karena Muhammadiyah belas nggak pernah ada selamatan. Kurus saya. Betul, Bu? Akhirnya begitu saya menikah, pindah ke lingkungan orang NO gara-gara istri saya NO. Subhanallah, berat badan saya langsung naik 100 kilo waktu itu. Kenapa saya pindah ke lingkungan NO jadi gemuk? Karena orang NO dikit-dikit makan. Yasinan makan, tahlilan makan, sholawatan makan, selamatan makan, pengajian makan, manakipan makan. Tetangganya sakit minta didoakan makan. Yang sakit mati makan lagi. 7 hari. Ini kan ustadz kita NO, dikit-dikit makan kan. Ustadz Sam masih makan. Kalau kata orang Jawa, Ustadz, ngamal kalau nggak ngemil, ngomel gitu. Perbedaan apapun di kota Medan, ayo, perbedaan politik, sudah. Tarung itu hanya ketika pilihan toh. Begitu sudah dilantik, ya sudah, kita bangun Medan bareng-bareng, betul? Dibutuhkan kekompakan. Maka saya sering bilang, sehebat-hebatnya Superman kalah sama super team. Superman itu goblok. Kenapa? Badannya besar, bajunya es. Betul, Bu? Lebih goblok lagi pakai celana dalam di luar. Yang paling goblok siapa? Yang nonton. Tahu orang goblok kenapa ditonton? Afdolul amali bil jamaah. Makanya saya tertarik dengan Pak Jokowi ketika membuat ibu kota negara di Kalimantan. Beliau memerintahkan semua gubernur untuk membuat tanah dan air dari masing-masing daerah. Dari Sumatera Utara, Pak Gubernur bawa tanah dan air. Dari Jogja, tanah dan air. Orang tadinya mikir begini, Mas, ini presiden percaya dukun, kelenik, tahayul. Kenapa bikin negara, istana, bikin ibu kota harus membawa tanah dan air dari masing-masing daerah? Dia lupa
Coba kita lihat semangat apa yang dibawa sama presiden. Ketika Sunan Kalijogo membangun Masjid Demak, itu kan proyeknya Kanjeng Sunan Kalijogo. Kalau seandainya Masjid Demak dibangun sendiri oleh Sunan Kalijogo, pasti jadi. Tapi apa yang dia lakukan? Minta semua wali memberikan sumbangsih terhadap Masjid Demak. Maka dari Cirebon bawa kayu, dari Sunan Ampel bawa kayu. Semangat yang dibawa apa? Persatuan. Pertanyaannya, kenapa presiden minta tanah dan air dibawa ke Kalimantan untuk dijadikan tonggak awal membangun ibu kota negara? Yang diinginkan oleh presiden yang pertama, semangat persatuan. Tanah air dari seluruh negeri, penjuru negeri dikumpulkan jadi satu. Yang kedua, presiden menghargai kearifan lokal. Sehingga apa? Semua daerah memiliki sense of belonging, rasa memiliki terhadap istana yang ada di Kalimantan. Itulah yang dimaksud surat Al-Hujurat ayat 13. Lita'arofu, untuk saling mengenal. Yang namanya saling mengenal, mohon maaf Mas Bobi, saya orang Jawa, Anda orang Batak. Tidak hanya kenal saya Miftah, Anda Bobi, tetapi apa? Tahu adatnya, tahu budayanya, tahu kebiasaannya, tahu seninya. Sehingga apa? Ketika kita paham produk knowledge terhadap sebuah suku bangsa, kita tidak akan pernah mencelanya. Contoh, ibu kota pindah ke Kalimantan. Ada orang yang komentar, kenapa ibu kota dipindah ke tempat buangan setan, jin, demit, iblis? Yang terjadi apa? Orang Kalimantan marah, akhirnya dilaporkan polisi. Kena pasal apa? Head speech. Berangkat dari kurang pahamnya produk knowledge sebuah suku bangsa. Maka saya bilang, presiden membuat istana, membuat ibu kota, minta tanah dan air dari semua tempat dalam rangka menghargai semua budaya, semua adat, dan semua tanah yang ada di seluruh Indonesia. Salahnya di mana? Yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Maka sekali lagi, sebelum yang kedua, tuh jaga kekompakan. Muhammadiyah NU biasa. Kalau dulu Mas NU Muhammadiyah ramai gara-gara kunut. NU kunutan, Muhammadiyah tidak. Tapi alhamdulillah di bawah Mas Bobi, Kota Medan nggak ada yang ribut gara-gara kunut, betul? Karena kenapa? Karena baik orang NU maupun Muhammadiyah di Kota Medan sudah jarang yang sholat subuh. Sholat lah Pak. Paling sholatnya jam 7. Usolnya ditambahi usolli fardhu subhi, kesiangan lillahi ta'ala. Mas Bobi nanti kalau ke Solo ya mampir ke pondok saya Mas. Pondok saya itu asik. Jangankan hanya beda NU Muhammadiyah, tetangga saya itu 60% Katolik Mas. Jadi pesantren saya itu di lingkungan orang Kristen, orang Katolik. Selatan saya pendeta, utara saya kuburan. Dan subhanallah, saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan. Meneng kabeh gitu loh. Ya, yang rukun Paga Medan seperti pahlawan kita. Kemudian yang kedua, Allah mengatakan kepada Musa, Musa, supaya aku menurunkan rahmatku dan air hujanku kepada umatmu, carilah wali Allah namanya Barah. Ini menarik ini. Nabi Musa kemudian bertanya, Tuhan, aku nabi, kenapa harus mencari wali namanya Barah? Allah mengatakan, Musa, Barah itu kekasihku. Kenapa aku mencintainya? Innahu yudhikuni fil yaumi salasa marrat. Karena Barah itu sehari membuat saya tertawa minimal 3 kali. Yang pertama Mas Bobi, kalau Medan pengen baik, menurut cerita Nabi Musa ini harus dekat dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Makanya harus dekat dengan para kiai, para habaib, puan-puan guru. Sebagaimana Allah memerintahkan Musa untuk dekat dengan Barah. Lah, guru seperti apa yang dicari? Allah memerintahkan Musa mencari Barah, orang yang mampu membuat Allah tertawa sehari 3 kali. Artinya apa? Jangan sampai kemudian kita terprovokasi dengan pemahaman-pemahaman dari guru-guru yang kemudian justru ajarannya membuat kita tidak rukun, kemudian menyerang pemerintah, tidak bisa menjaga kerukunan dan lain sebagainya. Allah perintahkan Musa. Anda tahu Bu, doanya Barah ini apa? Begitu dia angkat tangan dia berdoa, ya Allah,
apakah air hujan itu sudah tidak taat kepada engkau sehingga air hujan itu tidak mau turun ke umatnya Nabi Musa? Mendengar doanya Barak, Allah tertawa. Artinya apa, Bu? Dalam banyak hal kadang-kadang kita berdoa sama Allah itu kadang-kadang pakai yang rileks dan happy saja, Bu. Contoh, ibu-ibu nggak punya uang, tangan diangkat, ibu berdoa, ya Allah, uang memang tidak dibawa mati, tapi kalau nggak ada uang serasa mau mati ya Allah. Kamu yang jomblo sama, ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah, namun bila dia bukan jodohku mbok dicek lagi ya Allah. Maka Mas Bobi, kalau menurut cerita ini kita cari guru yang happy-happy sajalah. Imam Abu Hasan As-Sadili itu punya thariqah namanya Sadiliyah. Dia mengatakan apa? Kalau kamu punya guru, gurumu tidak bisa membuat kamu tersenyum, tinggalkan. Masa guru buat susah? Nah, di Indonesia hari ini mohon maaf, begitu gampang kita mengkafirkan pemimpin, menyalahkan pemerintah dan lain sebagainya tanpa alasan yang jelas. Bolehkah pemerintah dikritik? Boleh. Cerita terakhir, Mas, sebelum kita akhiri, sudah jam setengah 12. Harun Ar-Rasyid, salah satu khalifah Islam yang terkenal, didatangi sama ulama keras, Mas. Dia mengatakan apa? Wahai khalifah, ini nasihun lak, saya akan menasihati anda. Famusaddidun alaika, tapi sorry, nasihat saya agak keras. Fala tajidanna fi nafsika alayya sayan, tolong anda jangan marah dengan saya. Ini ada ulama keras dari dulu sudah ada, Bapak Ibu. Jawaban Khalifah Harun Ar-Rasyid apa? Innallaha ta'ala qad arsala man huwa khairum minka ila man huwa syarrum minni. Sesungguhnya Allah pernah mengutus orang yang lebih baik dibandingkan anda. Maksudnya siapa? Harun dan Musa. Ila man huwa syarrum minni, kepada orang yang lebih jelek dibandingkan saya. Maksudnya siapa? Fir'aun. Harun, Musa diperintah oleh Allah untuk nasihati Fir'aun. Tapi apa kata Allah kepada Harun dan Musa? Faqula lahu qawlan layyina. Harun, Musa, kalau kamu berbicara dengan Fir'aun, tolong yang lembut, jangan kasar. Pertanyaan saya sekarang begini, apakah Pak Jokowi, Pak Kiai Ma'ruf itu lebih hina dibandingkan Fir'aun? Kok kemudian kita ngomong kasar dengan presiden kita? Padahal apa? Sorry, saya tidak dalam kapasitas membela siapapun, tapi ini fakta sejarah membuktikan. Al-Quran mengatakan Harun dan Musa diminta menasihati Fir'aun dengan cara yang lembut. Apakah Presiden Jokowi lebih hina dibandingkan Fir'aun sehingga kita ngomong kasar sama presiden? Nggak mungkin, Bu. Pasti lebih baik Jokowi dibandingkan Fir'aun. Wallah, ngomong sama Fir'aun kita nggak boleh kasar. Kenapa sama presiden sendiri kita kasar? Boleh nggak presiden dikritik? Oh boleh. Wali kota dikritik? Boleh. Imam saja boleh dikritik kok. Ada, Mas Bobi, di Solo, di Wonogiri, imam lupa nggak baca Fatihah Jumatan, Allahu Akbar, Qul ya ayyuhal kafirun, makmum kenceng, subhanallah. Imamnya nggak tahu salahnya di mana, dipikir kurang fasih, difasih-fasihkan, Qul ya ayyuhal kafirun, makmum semakin kencang, subhanallah. Imam stres, ini salahnya di mana, dipikir kurang fasih, difasih-fasihin, Qul ya ayyuhal kafirun. Akhirnya makmum belakang imam teriak kencang banget, Fatihah gitu. Yang teriak batal nggak, Bu? Batal, bukan bacaan sholat. Sampingnya Pak Kajari, nggak boleh ngomong, batal. Sampingnya Mas Bobi, untung aku nggak ngomong deh, batal. Imam sholat saja boleh dikritik, apalagi imam pemerintah. Tapi apa? Bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Contoh, ketika Presiden Jokowi melegalisir miras, saya orang yang protes pertama kali. Trending Twitter nomor 2, coba Anda cek. Ketika Pak Jokowi tanda tangan tentang legalitas miras, ternyata apa? Diterima sama presiden.
Hari ini saya berikan kritikan dengan cara yang baik, besok langsung dibatalkan. Saya bilang waktu itu, mohon maaf Presiden, keharaman khamar dalam Al-Quran mutlak qat'i, tidak bisa ditawar-tawar. Maka saya menolak kalau ada legalitas miras. Bagi saya, minuman keras yang layak dan boleh untuk dikonsumsi hanya satu, apa? Es batu. Pak praktik telepon saya, Mas Gus, besok sama Presiden legalitas miras dicabut, dibatalkan. Artinya apa? Presiden tidak anti kritik, tentunya dengan cara yang baik. Saya sampaikan, kalau hari ini kita sebagai anak bangsa tidak bangga dengan pemimpin-pemimpin kita, bagaimana orang luar? Anda hari ini tahu Bu, bagaimana kemudian ekonomi Indonesia termasuk yang terjaga di dunia. Indonesia mampu keluar dari Covid termasuk yang terbaik di dunia. Coba Anda lihat Malaysia. Dulu mereka merasa lebih kaya dibandingkan Indonesia, hari ini mereka bangkrut Bu. Malaysia. Turki yang katanya Presiden Erdogan hebat, hari ini mereka mau bangkrut. Sri Lanka bangkrut. Kita kurang apa di negeri yang kita cintai ini? Covid muncul, BLT. Tapi lucunya orang Medan, begitu BLT muncul untuk orang miskin, semuanya ngaku miskin. Betul Pak Wali ya? Begitu muncul BLT untuk UMKM, semua ngaku pengusaha kecil. Maka saya usul Mas Bobi, tolong di Medan buat BLT untuk orang gila. Apakah orang Medan akan ngaku-ngaku gila? Maka pesannya adalah la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga beriman, dan kamu tidak bisa dikatakan beriman sehingga memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang adalah modal kerukunan. Maka sama Mas Bobi, saya datang ke kota Medan dengan membawa cinta. Cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.